warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatibus sholihat mujibu da'wat rafi'ud darajat alladzi yaqbalu tawbatan ibadihi wa ya'malu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin mukarramin yang kita hormati, kita muliakan segenap insyaallah beriman khusus para ustaz Robi, kita mudah-mudahan Allah terus tambahin beliau dan bisa terus istiqomah mendidik kita semua semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga segenap para orang tua, Bapak Haji Budiman Sanusi dan orang tua yang lainnya, tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kita semua. Lagi ke sana jika mudah-mudahan sebenarnya para orang tua kita semuanya sehat dan dimudahkan besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa terus menjadi contoh kita semua untuk menjalani kehidupan dunia ini. Segenap para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, yakni kajian kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan Allah berikan ilmunya kepada kita semua, Allah bukakan kita dan Allah bimbing kita untuk bisa mengamalkannya. Hari ini waktu ini yang sholihah khususan mu'alif hazar kitab al-imam Syekh Salim Suka As-Safi al-Hadrami As-Safi khususan nafa'an Allah bi'ulumi fitawani al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikuti semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul islami khamsatun syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus sholati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Baik jamaah sekalian, kalau kita baca tadi kita membahas tentang arkanul Islam. Apa itu arkanul Islam? Rukun Islam. Ada berapa jamaah? Ada 5. Apa yang pertama? Syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi rukun Islam kita yang pertama membaca syahadat itu artinya apa ya sekarang? Tayakon. Kita meyakini. Jadi awal kita masuk Islam pertama yakini dulu yang memberikan ajaran. Kita kalau ragu ya sama guru kira-kira enak gak belajar? Nah, enak kalau kita tidak yakin, ragu-ragu kepada guru. Kalau kita menjalani apapun kalau masih ragu nggak bakal enak. Kita kalau punya produk dijamin sama yang punya, jaminannya seumur hidup. Kira-kira kita beli ragu enggak? Ini jaminannya seumur hidup. Beli barang kalau rusak balikin, jaminannya seumur hidup. Kira-kira ragu nggak kita beli?
ragu. Dan yang menjamin juga ketika mau menjamin sesuatu dan itu jaminannya seumur hidup, pasti dia juga udah mengukur kualitas produknya, ya kan? Karena ini produk awet tahan lama, insya Allah bakal kuat. Nah, itu juga yang kita lakukan ketika kita masuk ke dalam agama Islam. Makanya Islam itu ya, berarti juga kepasrahan, atau bahasa orang kulonnya surrender. Apa surrender? You under arrest. Surrender, menyerahkan diri, nyerah, pasrah, Islam. Jadi kita disuruh memasrahkan diri dalam aturan Allah. Bagaimana mau pasrah? Makanya kalau mau pasrah itu ya pertama kita harus meyakini dulu ini benar apa enggak, ini bagus apa enggak, ini baik enggak buat kita. Ketika kita yakin itu baik, maka kita mau memasrahkan diri kita. Dan itu udah teruji sama siapa? Sama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau memasrahkan dirinya semuanya, nggak ada ragu-ragu. Sampai datang tawaran-tawaran dunia, beliau nggak ambil, karena tawaran dunia bagi beliau kecil dibandingkan apa yang beliau ketahui dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita memasuki agama Islam, kita diminta untuk meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa yang kita yakini? Allah ilaha illallah. Apa artinya? La ma'buda bihaqqi maujud. Tidak ada yang pantas disembah ya, dalam penyembahan ini dari segala wujud itu illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa jemaah sekalian? Karena selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat maupun mudarat. Yang bisa memberikan manfaat buat diri kita ataupun mendatangkan mudarat buat diri kita, sebenarnya hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mengakui itu, meyakini enggak ada bagi seorang hamba ma'budnya yang disembahnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah itu muttasifun bikulli kamali. Allah itu memiliki sifat dengan segala kesempurnaan. Tidak ada celah kekurangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ya'lamu illa huwa la nihayatul lahu. Enggak ada yang tahu bagaimana kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak kita dengar pada pembukaan atau ada satu doa ini, la Allah apa ya, asnaika kama asnaita ala la usisana kama asnaita ala nafsi. Tidaklah kami ya subhanaka la usisana alaika kama asnaita ala nafsi. Walakal hamdu hatta tardu. Itu artinya apa ya sekalian? Maha suci Allah, tidaklah kami bisa memuji engkau sebagaimana engkau memuji dirimu atas dirimu sendiri. Kenapa? Karena pujian kita tidak cukup untuk melukiskan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita muji manusia aja, itu memuji manusia sebegitu pujian kita sama manusia ya. Kita lakukan pujian kita kepada manusia itu sangat luar biasa.
Kadang ada nggak orang yang kayak gitu, memuji makhluk Allah Subhanahu Wa Taala sampai membuat dia tenggelam, sampai membuat dia pingsan. Ada nggak orang gitu teman itu? Ada ya. Kalau lagi konser-konser, ya, ada selebritis lewat atau pemain-pemain histeris, ya, ada yang histeris, wah, itu baru ciptaannya. Yang kalau kita ketahui pasti ciptaan itu ada kekurangan. Tapi kalau Allah nggak ada kurangnya. Lihat aja ciptaannya. Ya. Hal taromin futur, ada nggak kamu lihat celahnya? Kekurangan dari ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ciptakan alam raya ini complicated, ya, sangat sangat rumit, tapi sempurna. Semuanya memiliki kaitan. Rusak satu bagian nanti, ya, dan yang rusak juga bukan Allah. Tatanannya dibikin sempurna. Matahari muternya dari sini sampai ke sini 365 hari, ya. Pas tuh rembulan, garis edarnya sampai malam hari ke-13 gede dia. 13, 14, 15 terus mengecil lagi, ya, sampai tanggal 1 lama-lama mengecil lagi, entah membesar lagi. Dari dulu sampai sekarang begitu-gitu aja. Itu ya. Enggak berubah-ubah. Kalau kita bikin sesuatu bisa berubah-ubah. Diri kita berubah-ubah. Tapi Allah bikin itu semuanya sistemnya, ya, sempurna. Maka Allah ini adalah zat yang memiliki segala sifat kesempurnaan, munazzahun an kulli naqsin, dan suci dari segala sifat kekurangan. Kita dari awalnya kurang, sudah diciptakan sempurna, tapi potensi diri kita itu dari kondisi 0. Ya, waktu baik kan kita 0. Kita pengen menyempurnakan diri, jadi belum sempurna, menyempurnakan diri. Kalau kesempurnaan kita harus kita tambahin, bertambah. Tapi kalau Allah kesempurnaannya tidak perlu ditambahkan karena Maha sempurna. Tadinya lemah kita, tulang kita, ya kan? Kemudian Allah bikin kuat, tadinya merangkak, kemudian berjalan, tadinya berjalan, kemudian berlari. Apa langsung ujuk-ujuk? Pelan-pelan. Tanda kekurangan kita tuh, udah bisa berjalan berlari, terus lama-lama usia berapa? 60 atau 70? Masih gagal larinya? Kalau bangun tuh harus pegangan dulu kan? Kalau waktu muda kan bangun gagal. Mulai 70 udah mulai. Iya, pelan-pelan bangunnya. Salah sedikit pinggangnya ntar ketarik. Salah apa enggak? Salah urat atau salah bangun? Ya. Menurun lagi kualitasnya tuh, ya. Kualitas kesempurnaan fisiknya menurun lagi, ya. Itu alam raya begitu, makhluk begitu. Tapi kalau Allah enggak, selalu terus-menerus dalam kesempurnaan. Bahkan kalau kita lihat makhluknya aja, manusia diciptakan makin kemari, makin cakep apa makin jelek? Jelek. Benar. Cakapan mana perempuan dulu sama perempuan sekarang? Jadi sekarang masih gak sama dulu? Cakapan mana? Cakapan dulu yang di sampingnya. Tapi kalau yang keluaran terbaru, ya, makin bagus, ya kan? Makin cakep, makin indah. Itu tanda Allah kesempurnaannya memang tidak mungkin kita ukur sebagai manusia, sebagai hamba yang lemah. Bahkan Allah itu munfarid, sendirian, apa? Bil mulki wa tadbir, dalam mengatur kerajaannya langit dan bumi. Bukan cuma yang kelihatan, yang kagak kelihatan juga Allah bisa atur. Kita yang kelihatan aja, ya, ngaturnya ribet banget. Ya Allah nggak ada ribetnya. Ngurusin
RT aja ribet banget ya. Ngurusin RW lebih ribet lagi, apalagi Indonesia. Jagain yang kecil aja ada sampai kemalingan, apalagi yang besar. Lebih banyak malingnya atau lebih dikit malingnya yang besar? Ya. Tapi kalau Allah nggak perlu, sendirian Allah bisa. Ya. Allah udah jagain alarmnya. Kalau ngerusak di sana ntar bakal timbul, akibatnya rasain sendiri. Ya. Kalau ngerusak tatanannya nanti bakal rugi bagi diri sendiri. Makanya kalau dalam pemahaman orang-orang yang mau mendalami kehidupan dengan beragama, ya, kita ini melihat semuanya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu bertasbih sama Allah. Semuanya itu berzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil, semuanya bertasbih. Semuanya berzikir. Makanya kalau orang yang paham, dia akan punya adab ketika mau menikmati atau mengambil sesuatu dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia lagi berzikir, kita ambil, kita makan. Ya. Kira-kira sopan apa enggak? Punya adab apa enggak? Maka kalau dia punya adab, dia izin dulu sama yang punya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak main ambil aja, enggak main comot aja. Gunainnya juga benar. Ini dia lagi tasbih, dia lagi berzikir, dia lagi sujud sama Allah, masuk ke dalam dirinya, dia enggak mau mengkhianati. Ini digunakan untuk berzikir, ini digunakan untuk kebaikan. Dia lagi tumbuh, ya. Dia lagi berkembang, dia lagi semakin besar, dia lagi bertasbih. Kira-kira berani gak main asal tebang aja? Dia izin dulu, ya, gak main tebang. Dia baca bismillah, dan ini dia pikirin ini bakal menimbulkan madarat apa enggak? Nampak sering kita dengar orang-orang sufi itu, mereka nginjek rumput aja nangis. Kalau kita kan rumput kita injek-injek ya, kita bakar aja. Kalau ada seorang sufi itu sampai nginjek rumput aja nangis dia. Kenapa? Karena dia telah menyakiti makhluk Allah yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maka kita lagi nembang malah ketawa-ketawa ya, nyengir, ya. Girang-girang aja. Nggak tahu dia lagi nangis, nggak tahu dia lagi bersedih, padahal dia lagi menjaga alam raya ini. Ikut dalam gerakan tasbihnya Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kita main merusak tasbih mereka. Akhirnya yang rusak siapa? Karena manusianya rusak, akhirnya alam raya jadi rusak. Kalau alam raya jadi rusak, ya merugi siapa? Manusia. Orang alam raya diciptakan buat ditundukkan sama manusia, melayani manusia. Tapi istihdam, tapi semuanya digunakan untuk taatan juga, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya Ustaz. Jadi kita disuruh meyakini, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sendirian mengurus alam raya yang complicated menurut kita, tapi bagi Allah basir, ya, simple, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang ngurus ini semua alam raya Allah Subhanahu wa taala. Yang datangin hujan siapa? Yang bikin api jadi panas siapa? Yang bikin angin bertiup siapa? Kalau nggak ada angin, bagaimana jawab? Kira-kira kiamat kagak? Angin doang, angin. Giliran punya angin kagak bisa keluar. Hah? Ya. Kagak kelihatan, satu benda doang ya. Itu benda dibilang benda apa ya itu? Iya jelas kagak kelihatan. Tapi lihat ketika dia tidak berfungsi, difungsikan dengan baik, bisa menimbulkan kerusakan.
Jadi semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang enggak baik. Semuanya ada kebaikan di dalamnya. Makanya orang yang paham apapun yang datang kepada dirinya, dia mengetahui itu semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu ini semua bentuk kesempurnaan Allah, menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita ilmunya banyak apa dikit? Kalau misalnya diukur sama ilmunya Allah, enggak ada apa-apanya. Tapi lihat orang tua pasti ngasih yang benar apa enggak benar? Nah, pasti yang benar. Ya, makannya dikasih yang benar, cara ngedidiknya dikasih yang benar. Tapi banyak kagak anak diajarin benar ngelawan? Ada nggak? Kenapa dia kagak mau? Kenapa dia kagak jalanin? Padahal kalau kita bangunin pagi-pagi itu, ya kira-kira bangun pagi bener apa kagak? Tapi banyak gak anak-anak yang dibangunin pagi, ya itu apa namanya? Susah ya, belum gampang. Dibanguninnya, mulai. Kata dia itu dibangunin sama orang tuanya pagi-pagi sholat subuh. Kata dia itu nyiksa dia apa memperbaiki dia? Kalau kata orang tua apa? Baik. Makanya waktu saya baca tafsir di saya sih ini juga kasih tahu saya. Salah satu tanda kiamat, ya, yaitu apa? Amah waladat rabbah. Seorang ibu melahirkan tuan dari budak, melahirkan tuan dari anak. Seorang budak. Apa maksudnya nih? Anaknya jadi tuan, budaknya ibunya, robbah. Ya. Jadi kalau dalam tafsiran yang lebih mendalam, anak itu diartikan sebagai nafsu. Karena kalau bocah nafsu aja bocah dia. Maunya dia kan, maunya minum es, maunya minum yang manis, ya. Makan yang enak, tapi yang bertindak sebagai apa? Akhlaknya, akalnya, dan yang bertindak sebagai sebagai akalnya dan hikmah itu siapa? Ibunya, orang tuanya. Lebih paham mana? Nafsu sama akal atau hikmah? Mana yang mestinya memimpin? Nafsu apa akal? Akal, dan yang lebih tinggi lagi hikmah. Nah sekarang banyak gak orang tua harusnya dia bertindak sebagai dengan akalnya dan hikmahnya kalah sama nafsu anaknya? Banyak gak? Banyak. Akhirnya apa? Kalau nafsu yang mimpin, jadi rusak apa enggak? Rusak. Disuruh bangun pagi belum mau, disuruh belajar belum mau juga. Maunya main aja main. Iya, main game. Disuruh ngapal, apalagi anak sekarang ya Allah. Pada ogah masuk sana dia, pada ogah masuk madrasah, pada ogah masuk aliyah, pada ogah masuk pesantren. Ngapal rumah. Capek. Emang justru itu kepala, itu otak kudu dipakai capek buat belajar, bukan buat main. Emang justru Allah ciptakan akal itu semakin, otak itu, pikiran itu semakin difungsikan dalam hal-hal yang sulit tapi benar, semakin terasa. Karena ini si nafsu ini geblek bloor, ya, maunya ngikutin enaknya aja, dia kagak mau asahnya, asa otaknya, akhirnya ini akal jadi tumpul gara-gara ngikutin nafsu. Makanya kita disuruh ngikutin maunya Allah. Allah udah atur sesempurna mungkin. Karena nafsu kita akhirnya kalah nafsu sama akal, ya, sama hikmah yang Allah pengen berikan kita. Kita nyalain Tuhan tidak adil. Elunya yang goblok. Bukannya Tuhan nggak adil, bukannya Allah nggak adil, Allah kejar. Bukan.
kepada negeri dan bangsa ini. Bukan Allahnya yang kejam, manusianya yang kejam, ngikutin nafsunya. Padahal ya, ini Indonesia dilihat dari luar, wah ini Indonesia, kalau ini bagaikan Dewi Kuan Yin, jadi rebutan, sebuah bagaikan perempuan seksi, semuanya pengen ngerebutin. Indonesia bisa menghidupkan ya, negara-negara luar yang nggak punya negara aja bisa hidup gara-gara Indonesia. Karena nafsu nih nggak bisa mengolah, ya. Belum bisa mengolah dengan baik, ya. Buat negerinya aja belum bisa menimbulkan kesejahteraan. Kita doain mudah-mudahan pemimpinnya jadi benar, ya. Pemimpinnya bertakwa, tapi mudah-mudahan kita juga rakyatnya benar dan bertakwa. Ya. Kita yakin itu. Kalau emang belum benar menurut keyakinan saya, ya pemimpin-pemimpin kita belum benar, maka mudah-mudahan Allah benarin. Dan meyakini bahwa apa yang Allah buat dalam sistem kehidupan, dalam berkehidupan ini semuanya sudah sebaik-baiknya. Maka ikut aturan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan melawan. Tadi di awal maka saya bilang Islam itu pasrah, ikutin aja. Bukan sekarang gerakan-gerakan apa liberalisme. Gerakan bebas gay, bebas lesbian, LGBT, pergaulan bebas. Emang enakan begitu kali ya? Kalau kata nafsu itu nafsu. Tapi kalau kata Allah, kalau begitu entar rusak keturunan, nggak jelas. Saya waktu sama Syekh Yasir itu sekarang nyari keturunan kuda keturunan asli Arab itu udah susah. Kenapa? Karena udah dibikin blasteran ya. Udah susah nyari keturunan asli, udah kecampur-campur. Kalau misalnya nanti ya itu manusia udah gak diatur lagi dengan adanya nikah, nanti anak siapa? Makin kesana loh, kira-kira makin jelas gak keturunan? Anak siapa? Ada malah yang memang nggak bisa melanjutkan tujuan dari pernikahan apa? Melanjutkan keturunan sampai dibikin kayak gitu sama manusia ngikutin nafsunya. Perempuan sama perempuan yang bisa menendung, laki sama laki emang bisa menendung. Alasannya ntar gampang ada ketahuan, gampang. Yang laki sama perempuan aja normal menurut aturan Allah. Belum tentu langsung dikasih keturunan, ya. Merusak aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah kasih kalau terjadi begitu penyakit kelamin muncul, ya. Rusak ya. Kehidupan alam raya. Dari sini nih kita disuruh yakin. Kalau begitu engkau kita sudah belajar bagaimana kondisi alam raya diatur dengan begitu sempurna. Kita mudah-mudahan terus tambah yakin, wah benar. Yang bisa memberikan mengatur alam raya ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa memberikan sesuatu yang meskipun itu mustahil hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada manusia nggak punya bapak, tapi bisa lahir, ada nggak? Nggak ada bapaknya, ada nggak? Ada. Baru nggak punya bapak kata Allah. Yang kagak ada bapak dan ibunya aja bisa buat. Ada nggak? Nggak ada bapak nggak ada ibu tapi bisa. Jadi siapa? Nabi ada. Ya. Hal-hal yang nggak mungkin. Nabi Muhammad SAW dilindungi sama Allah, bukan pakai benteng yang kokoh, bukan. Dilindungi sama Allah pakai apa? Pakai sarang laba-laba. Ya. Waktu dikejar sama siapa? Kafir Quraisy. Masuk ke mana? Masuk ke gua sur ya. Ya. Masuk ke gua sur. Masuk ke dalam gua, ya. Dikejar-kejar, dicari-cari. Itu cuma dengan perlindungan dari sarang laba-laba sama burung merpati. Jadi kagak ketahuan. Ya. Jadi yang lemah, ya, menurut akal manusia, tapi kalau Allah yang melindungi, jadi
Panas, api dari dulu panas atau dingin? Panas. Pernah terjadi api jadi dingin? Hah? Siapa yang bikin? Ada nggak pernah kita dengar manusia? Ini adalah api ciptaan yang paling hebat saya buat. Api ini bisa dingin? Pernah nggak? Nggak pernah. Siapa yang bisa bikin jadi dingin? Ya, hanya Allah Subhanahu. Bahkan kita di dalam hidup kadang suka geleng-geleng kepala sama hidup kita. Oh, bisa ya saya begini? Ya Pak, dulu waktu bujangan gak kepikir bisa punya istri. Tetap punya istri. Punya istri dulu gak kepikir bisa gak ya saya punya rumah. Pas punya rumah kira-kira kebayang gak? Itu dalam pikiran kita pas udah punya rumah. Oh, bisa ya saya punya rumah. Iya gak? Siapa yang bisa bikin itu? Allah Subhanahu. Makanya Nabi Sulaiman itu ya, ketika diberikan nikmat dia sama Allah, hadza min fadli rabbi. Pengakuan hadza ini nih semuanya nih yang saya punya nih. Bahkan itu dalam tafsirnya kan hadzanya ini masih minnya. Min itu artinya dari, itu min ba'di, baru sebagian kecil nih ya. Hadza ini baru sebagian kecil nikmat nih. Min fadli rabbi, dari Allah Subhanahu. Mengakui betul, ya namanya ini makhluk kecil. Kita ini makhluk kecil ya, bisa menguasai hutan, bisa menguasai hewan, bisa menguasai apa lagi? Lautan, bisa menguasai apa? Udara, angin. Bisa Nabi Sulaiman menguasai angin? Bisa. Orang ada anak muda dilihatin sama malaikat Israel aja